Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. An'ama alaina ni'aman la nastati'u wa la naqdiru an na'uddaha fadlan an nu'addiya syukraha. Fanahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastawfiquhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para asatidzah al-kurama wal izza, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para adik-adik sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus keluarga besar Bani Kiai Hudhari sedaya ingkang kawula mulyakaken, terlebih-lebih pengasuh pondok Nurul Huda Bapak Kiai Mahrus Hudhari ingkang kawula mulyakaken, Kiai Rodi wau ingkang nyambut, ingkang kawula mulyakaken, sedaya para kiai-kiai ingkang hadir, ingkang sedaya ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipun beri taufik, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul dengan orang-orang ahli ilm, orang-orang yang punya potensi besar, bahkan sudah ada yang nyampe untuk bisa menjadi orang yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala inggih menika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Insyaallah santri-santri yang ngaji di sini masih ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya sebagai orang yang alim, alim rabbani, alim yang ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, panjenengan sedaya pasti tahu bahwa kita niku diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala, manungsa lan jin menika diciptakan supados beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada aku, taat kepada aku.
dan tidak asing bagi kita semuanya, ada satu hal yang disebut-sebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu menjadi paling taat, paling ahli ibadah, yang taat dan paling ahli ibadah oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bisa menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Ganti Kanjeng Nabi. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Sedaya kang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semua niki pasti kepingin menjadi nopo a'badan. Nah, bagaimana tidak, wong kita diciptakan supaya menjadi nopo beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, ini orang yang paling ahli ibadah adalah nopo orang yang bisa menjauhi keharamane Allah Subhanahu wa taala. Terus nopo? Kalau ada yang tanya, apa kiat-kiat kita supaya kita bisa menjadi a'badan nas, menjadi orang yang bisa menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen ngertos mboten? Pengen apa ndak? Menurut Imam Ghazali, resepnya niku namung kalih. Mau loro tok kaya gampang. Tapi insya Allah kalau tenanan nggih mesti bisa. Mungkin Gusti Allah niku ngendika, sapa wong sing mendekat berjalan menujuku, aku akan berjalan cepat kepadanya. Barang siapa yang berjalan cepat kepadaku, maka aku akan lari untuk kepadanya. Pasti kalau kita ada langkah menuju Allah, pasti Allah akan memberi taufik kita untuk bisa menjalankan apa yang dingendikakan oleh Imam Ghazali menika. Kiat yang pertama yang dikatakan oleh Imam Ghazali, atau kula ceritakan rumiyin, beliau ngendika seperti ini. Sebab orang itu jatuh dalam kemaksiatan itu tidak ada lain kecuali pasti karena ada dua sebab, karena sebab dua atau salah satu dari dua niku. Tidak ada lain. Beliau ngendika. Pasti krono ghaflah. Kalau tidak ghaflah pasti krono syahwah. Beliau ngendika napa? Krono ghaflah utawa napa syahwah. Ghaflah niku artine napa mboten sadar. Enggak tahu, enggak sadar bahwa dia jatuh dalam sebuah kemaksiatan. Nomor dua inggih menika napa syahwat. Hawa nafsu, keinginan-keinginan, mbah niku keinginan hawa nafsu dengan harta atau perempuan atau kepemimpinan atau yang lain, ya hawa nafsu. Terus obatnya napa Imam Imam Abah Hamid Al-Ghazali, napa niku obate? Obate nek ghaflah niku dengan ilmu. Ghaflah lali, ora ngerti, niku obate adalah dengan ilmu. Kalih apa? Alhamdulillah adik-adik niki disyukuri di sekolahno ning gone napa?
disekolahaken dipondokaken tenggone pondok Nurul Huda menika insyaallah dengan mondok di sini insyaallah tambah ilmu tambah napa ilmu sehingga kemudian tidak lagi ada ghaflah, hilanglah ghaflah. Lah ilmu menika wonten sing pokok. Artinya pokok niku napa? Artinya kita niku beriman, kita niku yakin, kita niku wonten iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita iman dengan syariat Gusti Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sedaya punya iman menika. Kita tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lewat Al-Qur'an atau lewat napa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika semua adalah hal yang benar. Insya Allah sudah tidak ada yang tidak nopo beriman kalau mau berpikir sedikit saja, apalagi kita yang mun muslim tenanan insya Allah mun mukmin. Apalagi sekarang adalah masa-masa nopo asrul ilmi, entah itu ilmu dunia, entah itu ilmu apa, niki nopo masa-masa ilmu yang sangat dijunjung tinggi di masa-masa sekarang. Wahyu yang diturunkan pertama kali niku nopo surat nopo Iqra, baca. Baca niku berkenaan dengan apa? Dengan ilmu nggih napa mboten? Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi komunitas di situ ilmunya, entah itu ilmu tentang dunia atau ilmu tentang pokoknya ilmu, pasti akan semakin menemukan kebenaran Islam. Makanya dengan penemuan ilmuwan sekarang semakin terbukti bahwa Islam niku leres. Islam tidak mungkin, Al-Qur'an tidak mungkin dibawa oleh napa? Dibikin oleh napa? Orang yang pikiran di zaman kata zaman 1400 tahun yang lalu. Wong apalagi Kanjeng Nabi niku napa diurang Arab. Diutus tenggene Hijaz. Dinggone Mekah mara ning gone laut upamane sing memang ning Quran nggih bahas tentang laut barang. Niku wonten pinten kilo? Sekitar 70 kilo. Di situ tidak ada napa? Sekitar sana tidak ada sungai, tapi Al-Qur'an wis nyebutaken napa pertemuan air tawar kalih air laut. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijram mahjura. Wa huwa alladzi marajal bahraini, Allah lah yang mencampur dua bahar, dua laut. Bahar niku dalam bahasa Arab kan bahar juga laut, sungai yang besar juga disebut napa? Bahar. Pertemuan napa? Air terus disebut hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ini adbun furatun.
manis, yakni maksudnya seger, tidak ada rasa nawa asinnya sama sekali. Wa hadza milhun ujat sing siji wasine gak karu-karuan. Apakah ini teng mriku wonten mboten wonten laut mriku? Ada laut niku waduh mboten karu-karuan teng Irak mriku. Sekitar Hijaz mboten wonten mboten wonten sungai besar. Jadi tidak ada pertemuan antara air tawar karo air asin. Upamane wis ngerti pun durung ngerti nek apa yang terkandung dalam ayat ini. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan menjadikan antara napa jenenge niki laut yang air banyak, yang tawa, yang tawar, yang manis. Coba air tawar itu kenapa air apa? Air tawa. Tawa sami nggih. Air yang napa bisa diminum dengan enak, yang satu napa asin. Wa ja'ala bainahuma barzakhan. Di situ dijadikan ada barzakh. Jenenge alam barzakh. Alam barzakh niku napa pemisah antarane dunia sekarang niki dengan akhirat. Dan niki wonten barzakh. Yang memisahkan antara air tawar dan air laut, air asin. Disebut di dalam surat napa? Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara itu ana bainahuma barzakh, ada barzakh yang barzakh penghalang, membatas sehingga tidak saling napa kumpul. Sing tawa tetep tawa, yang asin tetep napa asin. Fenomena ini tidak ditemukan ning gone napa Hijaz, ning gone daerah Mekah, daerah napa sekitar situ, bahkan Madinah tidak ada nih. Fenomena itu jauh daripada situ. Bahkan zaman dahulu enggak tahu bahwa temriku wonten barzakh. Barzakh ingkang yang tadi disebut wa ja'ala bainahuma barzakhu wa hijran mahjura. Napa hijran mahjura? Hajar dalam bahasa napa fikih biasanya disebut apa? Hajar. Nggih. Sing afsah niku hijr. Mahjur alaih. Mahjur alaih napa gak oleh tasarruf, dihalang-halangi untuk membelanjakan hartanya, disebut mahjur alaih. Berarti hijran berarti selain menjadi barzakh di situ juga ana hijr. Hijr yakni napa penghalang, mahjuran dibatasi. Ya, bayangno niki. Iki gak tahu mereka. Ya mungkin ada yang tahu fenomena ternyata air di sini napa tawa sing mriki napa asin. Teng video-video disebut kadang-kadang wonten napa teng laut niku sing siji warnane napa putih, sing siji warnane napa coklat, nggih napa mboten? Gitu saja. Tapi mereka tidak tahu bahwa di situ ono yang disebut dengan napa barzakh, juga disebut hijran mahjura. Ada pembatasnya. Ketika marajal bahrain, ketika napa dua laut niki dikumpulno, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang terjadi adalah napa wonten pertemuan antara dua laut niki, yang kemudian air yang di tengah-tengah niku
ora patek asin, sing asin nemen, sing kene-kene tawa, tapi sing tengah-tengah gak patek asin iki dadine akhire perkumpulan. Nah perkumpulan niki bisa menjadi penghalang sehingga kemudian yang tawa nggak bisa ke sini, yang asin tidak bisa ke sini. Dan disebut sebagai mahjur. Sebab kenapa mahjur? Berarti perkara suatu yang dibatasi, dihalang-halangi. Pembatas, tapi juga sebagai pembatas antara napa jenenge niki air yang tawar dengan air yang asin. Tapi di situ juga mahjur. Mahjur itu artinya napa? Apa yang ada di situ tidak bisa keluar dari situ. Wong mahjur. Penghalang tapi sekaligus dihalang, sesuatu hal yang dihalangi. Lah wong sakniki iso jelasno ngeten niki. Jelasane piye? Yang disebut barzah menika niki ada hewan-hewan, ada makhluk-makhluk hidup yang nggak mungkin keluar dari situ. Mau ke air tawar nggak bisa, dia mau ke air asin juga nggak bisa. Iso ne uripe ning nggone napa barzakh menika. Maka disebut mahjur, dihalang-halangi keluar daripada situ. Makanya wonten dalam bahasa sekarang namanya hajar sihi atau hijar sihi. Apa hajar sihi? Ini ono pewabah penyakit di suatu daerah. Kemudian supaya penyakit, karena penyakit nular ora supaya gak menyebar, maka dipakai pembatas ora oleh wong-wong yang di dalam situ ndak boleh keluar. Napa jenenge basane niku ne? Hah? Upamane Covid dhisik wong Cina sing lara pertama kali kok gak ono sing metu ya gak meni ndi. Karena dekne seloro malah melayu, akhirnya mara ning Indonesia melayu nih wong Indonesia melok ketularan. Di karantina sebenarnya. Harus kalau sakit ning kono ya niki. Lah niki sebut napa hajar napa sih istilahnya orang sekarang. Bahasanya Al-Qur'an luweh afsah yaitu pakai di kasrah menjadi hijrun. Aja hajrun no hij, tapi artinya sama. Quran yang diturunkan oleh Allah niki latan tahi ajaibu kata sengatan niki tidak akan pernah habis ke perkara yang mengherankannya. Semakin tinggi ilmunya seseorang, tah itu ilmu dunia atau apa, akan semakin menyaksikan tentang apa kebenaran Al-Quran. Makanya saat niki hampir tidak mungkin orang niku kok badhe napa gak percaya karo napa Al-Quran. Apalagi kayak kita yang mulai dari kecil sampun dididik Islam. Maka sudah seharusnya kita menerima semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa iki saka Gusti Allah. Sapa Gusti Allah? Gusti Allah yang menciptakan kita, bahkan yang menciptakan semua alam niki, sehingga Allah lebih tahu apa yang lebih manfaat kepada kita dibanding dengan pengetahuan kita apa yang manfaat bagi kita. Harusnya apapun yang dibawa oleh Rasulullah, apapun yang diturunkan oleh Allah dari syariat-syariatnya, sudah seharusnya kita napa terima. Niki jenenge napa ilmu secara global, bahwa kita percaya ini Al-Qur'an saka Gusti Allah, harus kita percayai. Ini yang dibawa oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, ini yang harus kita napa percekeli tenanan. Dan alhamdulillah secara global sudah seperti itu, kita juga sudah tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Hampir semuanya tahu. Salat sapa sing gak ngerti nek salat 5 waktu itu wajib apa gak? Nggih napa mboten? Zakat siapa yang tidak tahu? Siapa yang enggak tahu masalah puasa? Siapa yang enggak tahu masalah napa haji? Semuanya tahu semuanya. Sapa sing gak ngerti nek ngrasane niku haram? Sapa sing gak ngerti? Wonten mboten?
menggunjingkan orang, membahas, menyebut kejelekan orang di belakang dia. Siapa sih nggak ngerti ini kene haram? Masih ada yang nggak tahu nggak? Ngertos doyong ya? Tahu nggak? Hampir semuanya kita tahu. Paling ada satu dua yang niki mugi-mugi anak-anak yang ada di sini belajar dan belajar sehingga kemudian mereka mengetahui lebih mendalam lagi ketika ada orang yang tanya atau orang yang nggak tahu niki halal apa enggak, ini termasuk gimana hukumnya, kemudian dia bisa menjelaskan. Memang ada. Tapi secara global sampun podo ngertos. Berarti kita roto-roto niku ilmu sampun enggak? Tinggal satu, yaitu napa syahwat, pendorong orang untuk tidak bisa menjadi napa a'badan nas adalah napa syahwat. Kesenangan. Ketika kita sudah menyadari ilmu jelas nggih, kadang-kadang nek gak ilmu nek gak jeru nggih kadang repot lho nggih. Gak jeru nggih kadang-kadang napa repot. Tapi nek miturut Imam napa Abdullah Al-Haddad niki kepengin belajar Islam niku jane gampang, muk sithik wae, masalah limang napa kewajiban lima niku wis dan masalah napa hasad insyaallah orang sudah tahu ini sudah tahu. Gampang sedilut wae dipelajari iso. Tinggal apa yang sulit niki napa sabar. Syahwat dilawan dengan apa ketika ada seseorang, jangan kita pahami, kita teliti, kita gambarkan. Ketika ana wong maksiat, upamane napa sing haram yang sekarang mewabah, napa? Bagi orang-orang yang muda pacaran, ini apa enggak? Pacaran, laki-laki berdua, perempuan berduaan, saling pandang antara perempuan dengan laki, hukumnya gimana? Haram apa enggak haram? Melihat pasangan lain jenis dengan ada rasa suka, ini adalah sebuah yang haram. Kalau enggak, ya enggak. Ini melihat wajah, wajah niku aurat apa enggak aurat? Ada khilaf. Artinya boleh apa enggak lihat wajah? Ya lihat. Kalau ana syahwat ya menjadi haram. Melihat sesuatu apapun kalau ada syahwat ya haram. Bahkan digambarkan kalau ana wong punya kelainan, nek ndelok napa niki cagak listrik kok kemudian syahwat, maka bagi orang tersebut lihat cagak syahwat, cagak listrik nggih haram. Ana wong seneng karo mobil, nek ndelok mobil napa syahwat, ada apa enggak? Ya ada. Kalau punya kelainan. Bagi dia kalau lihat mobil gimana? Ya haram karena itu membangkitkan apa syahwat. Niki nek cara fikih kita ngoten sampai bahas. Walaupun bukan aurat, kalau memang itu membangkitkan syahwat, maka ini napa menjadi napa haram. Siapa yang tidak tahu ketika pandang-pandangan niku napa? Kalau sudah tahu, oh berarti kok masih melaksanakan, oh berarti niki napa? Masih belum sabar, punya syahwat, mestinya dia menyadari itu harus dilawan dengan kesabaran. Kok tidak dilakukan, maka di sini napa dia terjatuh ke dalam kemaksiatan dikarenakan napa ora sabar. Tapi banyak juga di sana yang karena ilmunya. Mungkin ning pondok sudah tahu semuanya. Tapi coba kalau di luar sini. Wong jenenge ape nikah
ya kudu kenal dahulu, ya apa enggak? Kenal dahulu, ya kudu kita harus saling menyelami. Menyelami caranya gimana? Ya jalan bareng. Boleh apa tidak boleh? Boleh yang apa mboten angsal niki? Jalan bareng, berduaan biar bisa menyelami hatinya masing-masing. Ayo. Boleh apa enggak boleh? Boleh apa tidak boleh? Yang mengatakan boleh di luar sini banyak apa enggak? Banyak. Artinya kalau mereka tidak punya nopo alhamdulillah sampeyan semuanya niki sudah punya ilmu. Di luar sana niki syukuri tenanan. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya nopo ilmu, enggak punya ilmu, syahwatnya menguasai, ya sudah. Kalau kita tinggal melawan kesyahwat kita, tinggal kita memupuk kesabaran kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat sehingga kita menjadi abadan nas, orang yang paling ahli ibadah. Contoh melih iki sing paling napa niki. Orang yang memilih pemimpin dikarenakan pembagian uang. Niki dosane gedhe napa mboten dosane gedhe? Niki sinten sing mboten berfatwa bahwa ketika ada pemilihan kemudian dibagi uang harta, kemudian dia milih mengambil harta itu, kemudian memilih itu karena napa? Hartanya. Siapa yang enggak fatwa bahwa ini haram? Wonten mboten? Oh iki halal, wonten mboten? Walaupun kita ngomong-ngomongin napa wani pira, nggih napa mboten? Kowe men nyalonno niku wani pira? Tapi apakah ada yang memperbolehkan dari kiai? Wonten mboten? Semua mengatakan ini haram, nggih napa mboten? Tapi sayangnya kita kurang kesabaran. Ilmunya sudah, karek napa sabare belum. Makanya ini harus kita sadari tenan. Kita harus napa? Sadari. Bahwa kalau kita kepingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita kepingin menjadi orang yang memang kita diciptakan untuk itu, yaitu untuk beribadah taat kepada Allah, maka harus punya nopo dua, yaitu ilmu dan sabar. Harus dilawan ghaflah dengan ilmu dan kemudian nopo wau syahwat dengan kesabaran. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita angen-angen niki adalah napa nggih? Penyakit napa hati. Beliau Imam Ghazali dalam bab-bab itu, bab sabar, bab tentang napa taubat, menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala, itu menyebutkan niki persoalan adalah persoalan penyakit napa hati, dan penyakit hati itu lebih sulit untuk ditangani dibanding penyakit badan. Wong gak duwe ilmu niku lak berarti sakit hati ini. Orang yang napa ora ngerti, ora iso sabar niku berarti hatine nggih rada napa ana penyakit. Ini persoalan penyakit hati. Dan penyakit hati yang seperti ini lebih sulit dibanding dengan penyakit napa badan.
Tapi insya Allah dengan jenengan mondok kumpul dengan orang soleh tembriki kados solawatan kados ngeten niki ketika Imam Ghazali zikir ibadah niki bisa memupuk kesabaran. Jenengan pokoknya wiridan solawatan terus sedina minimal 1000 sebut suwe apa sejelut. Nek selawatane Lirboyo kan sallallahu alaihi Muhammad 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 ya cuma pira coba pimpinan. Sak menit pimpinan, sak detik. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sebentar tok niku. Segelit napa suwe? Kira-kira pirang menit? 15 menit. Ya coba niku nek sampean salat bar salat wiridan baru sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wiridan di Mbah Mahrus. Sallallahu alaihi Muhammad 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 15 detik untuk 15. Nek 15 menit niki napa kanca kula niki ngomong sekitar 15 menit. 15 menit bagi 5 bagi piro karek piro 3 menit setiap bar salat 3 menit enteng apa abot sajane enteng. Sholawat terus niki mupuk kesabaran insyaallah dengan ibadah yang seperti niki sholawatan maca napa maulidan kados ngeten niki mupuk kesabaran. Nah, penyakit hati ini kenapa kok luwih sulit? Sebab nomor setunggal orang yang sakit niku tidak merasa bahwa itu sakit. Orang yang sakit kebanyakan tidak merasa dia sedang dalam keadaan sakit. Ayo, saiki ana wong pacaran seneng napa merasa lara? Seneng. Merasa dirinya dalam masalah karena ono masalah napa dalam masa bahagiaan. Masa bahagiaan. Makanya niki penyakit napa hati niku napa lebih sulit karena kebanyakan orang yang mengalami napa niki merasa tidak sakit. Nomor 2, akibat buruk daripada itu, daripada penyakit niki kebanyakan tidak dirasakan di dunia. Tapi nek penyakit badan dirasakan di dunia. Ana wong duwe penyakit gula, penyakit gendis, nggih. Penyakit gula, merasa nikmat ketika makan gula, makan permen enak, es krim eco. Tapi coba orang yang sudah nopo kena loro penyakit gula kon mangan es krim mau monggo ana duren niku eco, wani apa gak mangan? Apalagi sudah kakinya pernah dipotong, diamputasi jempole upamane, berani napa mboten mangan napa es krim? Ndak berani. Oh enak niki sambel tapi bar mangal sambel weteng lara kabeh. Nah, nek lara nemen ya meleren wae gak berani wani mangan nggih napa mboten. Padahal kadang nek gak mangan sambel niku koyok-koyok mboten madang, tapi krana wis weteng pan ngombe mak lara akhirnya napa Tapi nek penyakit hati niki rata-rata kita rasakan akibat yang kelihatan adalah nanti setelah kita kematian. Jangankan yang seperti itu, yang kerasa lara gak enak kabeh mawon kadang kita terusno. Kita niku nek pilihan dikai napa duwe niku sing rusak dan pemimpin kita napa mboten? Ada pemimpin ini gak patek sugih kok ngekei duit niku mesti ana sing ngekei.
Nek sing ngekeki napa mesti mboten gadah kepentingan, mesti wonten kepentingan ya aja disalahno nek memang dekne napa kemudian mbelani wong sing ngekeki dhuwit sak durunge. Oh, dia elek-elek ya memang kita dhewe sing rada salah. Nah, niku sudah terasa. Itu pun masih terus napa kita lakukan nggih napa mboten? Lah sing nomor terakhir ini nomor kalih wau napa rono yang sakit gak merasa sakit, yang nomor loro akibat buruknya niki napa dirasakan nanti di akhirat kebanyakan bukan di dunia. Yang nomor 3 niki rata-rata sing mestine ngobati nggih melok roh, sing mestine napa ngobati napa kena penyakit donya juga. Wah repot iki. Niki nek Imam Ghazali ngendika sing napa tabibe. Sapa tabibe? Ya mestine ya apa jenenge kiai-kiai ne utawa napa wis niki kathah sing lara napa ati. Artine lara atine piye? Ya napa padha ngejar donyane akhire napa sulit untuk tapi insyaallah niki tasih kathah yang baik. Insyaallah kita kumpul-kumpul kali Kiai Khairuddin putra-putrane Kiai Hudari menika insyaallah tasih napa bisa mengobati kita. Insyaallah barokah-barokahe napa mbah-mbah Kiai Hudari ingkang soleh niki nurun tenggone putra-putrane insyaallah tasih bisa napa menjadi penerang kita. Buktine napa buktine bakda niki kathah sing sekolah teng pesantren-pesantren bakda niki. Insyaallah Kiai Rodi tasih orang-orang yang punya komitmen besar untuk mengobati kita yang sakit niki napa tasih punya komitmen kuat untuk mengobati kita. Insyaallah niki kita masih napa tertangani. Amin Allahumma amin. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kaula boten manjeng-manjengaken walhasil kula kepingin kula kalih jenengan niki selamat wonten ing donya lan akhirat. Nyadari bahwa iso selamat teng donya niki karena 2, yaitu ilmu dan sabar. Ilmu dan sabar. Karena dengan ilmu dan sabar, dengan ilmu kita tahu mana kewajiban kita, mana yang kita harus tinggalkan, mana yang harus kita pegang teguh, dan mana yang harus kita buang jauh. Dan dengan sabar maka kita bisa melaksanakan apa yang menjadi ilmu kita. Nggih. Terakhir kula gambaraken ilmu niku kados rambu-rambu. Ilmu niku napa kados rambu-rambu. Ning kono ana pasar. Wonten pasar. Wonten pasar. Pasar niku ketika ana mobil melaku ke sana, melaku ke sini, maka akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Akhirnya diaturlah supaya hanya lewat sini saja, yang sana lewat muter. Wonten rambu-rambu, kemudian di situ napa sing sebelah sana wonten stop, tanda stop. Nggih. Apakah kita akan melewati itu? Kalau kita tahu sebabnya nggak melewati. Tapi kalau nggak tahu sebabnya, wah pokoknya gak ono polisi ya lewat. Nggih mboten. Oh iki berarti ini biasa nerak aturan lalu lintas niki berarti. Pokoknya gak ono polisi, pokoknya ning kota niku gak oleh banter-banter. Sebab napa? Milane wong ning kota kan biasa nyebrang kanan kiri, lek banter-banter engko lak bisa ketabrak wong sing lagi nyebrang. Ketika itu kita tidak tahu ilmu ini, maka kita napa iso
menerjang ketika kita tidak ada yang mengawasinya. Begitu juga dalam masalah kemaksiatan. Ketika kita punya ilmu yang tinggi, maka kita tidak tahu nggak boleh ini. Bahaya nih, saya tidak akan melakukan ini. Sudah tahu ilmu nih, kadang-kadang gak sabar daripada saya muter banget adoy, wis liwat kene wae wis. Mau sidik wae kok. Wah macet tenan. Nggih napa mboten? Nikilah gambaran ilmu dan kesabaran. Mugi-mugi kita didadosaken tiyang ingkang punya ilmu, terutama untuk halal dan haram, dan muga-muga kita dikai kesabaran dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Niki mawon ingkang kawula sampaikan, mugi-mugi manfaat dumateng kawula dumateng panjenengan sedaya. Ngapunten ingkang kathah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina abaina wa ummatina wa li masyayikhina wa man ahsana ilaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat al muslimin al muslimat al ahya' minhum al amwat. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan yatakharraju fihi ya Allah ya Allah unasun salihun muttaqun minhumul alimun fa innaka qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma fa'na bima 'allamtana وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبداننا نورا وعن أيماننا نورا شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا من فوقنا نورا من تحتنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم عظم لنا نورا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل تقوى ذاتنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك معادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.